Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya doakan semoga pula semuanya diberikan rezeki yang berkah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang indeks harga dan inflasi. Pada video pertama saya sudah membahas tentang konsep inflasi dan video bagian kedua ini akan dilanjutkan dengan menghitung inflasi ya. Jadi indeks harga dan inflasi untuk subpokok bahasan perhitungan inflasi. Sama halnya dengan video pertama, kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui pembelajaran kali ini adalah pertama, menganalisis indeks harga dan inflasi itu kompetensi dasar pengetahuan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi sebagai kompetensi dasar keterampilannya. Nah, kita mulai dari menganalisis inflasi Indonesia 10 tahun terakhir. Tampak di slide bahwa inflasi 2010 itu 6,96%, 2011 3,79%, dan seterusnya sampai dengan 2019 itu 2,72%. Ini gambaran dari fluktuasi laju inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir. Kalau lihat data ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia masuk dalam kategori inflasi ringan ya, atau rendah karena di bawah 10% atau hanya satu digit ya. Data ini bersumber dari Bank Indonesia. Nah, data tadi yang disajikan tentang inflasi 10 tahun terakhir itu bersumber dari Bank Indonesia, yaitu dari website resminya www.bi.go.id. Nah, bisa diakses di sini. Bank Indonesia menyajikan secara konsep apa itu inflasi, juga menyajikan data terbarunya ya, update-nya. Jadi kapan kita butuh, periode kapan kita butuh dari baik itu tahunan, triwulan maupun kita butuh data terbaru periode terakhir, kita bisa mengakses di www.bi.go.id di sini. Selain Bank Indonesia, ada juga BPS ya. Bisa diakses di www.bps.go.id. BPS juga menyajikan statistik khusus terkait dengan inflasi secara berkala dan bisa menjadi bahan data kita menganalisis perkembangan inflasi di Indonesia. Jadi selain BI ada juga BPS ya yang menyajikan data dari dua lembaga itu, kita bisa mengakses perkembangan data inflasi di Indonesia dari satu periode ke periode yang lainnya. Nah, mengapa Bank Indonesia menyajikan data inflasi? Nah, kita ingat di video yang pertama saya sudah jelaskan sekilas bahwa itu terkait dengan tujuan utama Bank Indonesia. Nah, ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang sudah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bahwa tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, stabil nilai rupiah itu bisa dilihat, bisa diukur di dalam negeri atau secara domestik dengan cara membandingkan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, yang itu menggambarkan apa yang disebut dengan inflasi. Kemudian kita juga bisa melihat stabilitas nilai uang terhadap mata uang asing atau falas. Itu menggambarkan stabilitas luar negeri, sehingga kurs dan inflasi sebagai gambaran dari stabilitas nilai uang di bagian concern dari Bank Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung inflasi? Ada dua cara setidaknya kalau kita ingin menghitung inflasi. Pertama adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen. Yang kedua, kita bisa menggunakan indeks harga implisit. Apa itu kedua indeks ini? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya.
Untuk bisa mendapat penjelasan lebih detail, ini alternatif channel YouTube yang memberikan penjelasan tentang cara menghitung inflasi. Bisa dibuka, diklik ya, untuk mendapatkan penjelasan pengayaan dari slide ini. Nah, tadi udah dijelaskan, jadi ada dua cara untuk menghitung inflasi, bisa dengan menggunakan indeks harga konsumen, yang kedua bisa menggunakan indeks harga implisit atau CNP deflator. Pertanyaannya adalah apa itu indeks harga? Nah, indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan harga-harga barang pada periode dan tempat tertentu di pergerakan harga komoditi ya. Kemudian indeks harga juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode yang lainnya. Rekomendasi video yang bisa diakses untuk mendapatkan penjelasan tentang apa itu indeks harga, ada link YouTube di bawah slide, silahkan bisa diklik agar pemahaman tentang indeks harganya bisa lebih mendalam lagi ya. Silahkan diakses. Nah, kenapa kita menghitung indeks harga? Buat apa indeks harga dihitung? Nah, tujuan perhitungan indeks harga yang pertama adalah pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Karena tadi indeks harga itu menunjukkan pergerakan harga kan. Jadi hasilnya, datanya bisa jadikan sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Yang kedua, tujuan perhitungan indeks harga itu adalah petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Yang ketiga, gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu. Yang keempat, dasar penetapan gaji termasuk dasar untuk mengubahnya. Kemudian yang kelima, dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah seperti kebijakan fiskal, ya, kebijakan sektorial, dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Nah, dan ada tujuan-tujuan yang lainnya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, bisa melakukan pendalaman dan perluasan dengan mengakses link video yang ada pada bagian bawah slide itu. Ada link video di YouTube yang isinya tentang jelaskan tentang tujuan perhitungan indeks harga ya, salah satu atau di antara yang dijelaskan di link video tersebut ya. Silakan bisa diakses. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita rehat dulu sebentar, kita break dulu sambil merenung ya, sambil bertafakur, sambil melihat foto yang ada di layar. Itu ada foto anak kecil yang sedang jualan sayuran ya, sampai kecapean, ngantuk, itu tidur. Kemudian juga ada anak kecil perempuan yang menggendong bayi sambil mengemis di jalanan. Subhanallah ya. Alhamdulillah kita bisa sekolah ya. Orang lain, anak-anak pada usia sekolah, mereka tidak sekolah karena harus berjualan, membantu orang tua, harus mengemis di situ ya. Kita alhamdulillah bisa sekolah, bersyukur kita orang tua kita memiliki dana untuk menyekolahkan kita. Oleh karena itu, cara bersyukurnya adalah kita belajar sungguh-sungguh agar orang tua kita juga merasa bahagia, merasa puas karena perjuangannya untuk menyekolahkan kita dibayar oleh kita dengan cara kita belajar sungguh-sungguh. Ayo kita belajar bersungguh-sungguh, ayo kita bersyukur dengan cara belajar bersungguh-sungguh ya. Nah, berikutnya kita masuk ke metode perhitungan indeks harga. Secara umum ada dua metode ya. Pertama adalah metode tidak tertimbang. Yang kedua metode tertimbang. Bedanya apa? Bedanya kalau dalam metode tidak tertimbang, dia hanya membandingkan harga yang berlaku sekarang dengan harga pada periode sebelumnya yang dijadikan sebagai tahun dasar dikali 100%. Jadi PN dibagi P0 atau PO dikali 100%.
Nah, kemudian kalau metode tertimbang itu memperhitungkan kuantitas ya. Jadi harga dikalikan kuantitasnya yang berlaku atau yang laku pada periode tertentu itu. Kalau dalam yang memperhatikan atau yang mempertimbangkan kuantitas itu ada 3 nih. Pertama ada metode Las Peires, yang kedua ada metode Pace, yang ketiga ada metode Marshall. Kalau Las Peires dia memperhitungkan kuantiti pada periode dasar ya. Kalau Pace periode tahun berlaku, kalau Marshall dua-duanya. Di periode sebelumnya ditambah periode yang sedang dihitung dikali harganya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang metode perhitungan indeks harga ini bisa dicek di buku yang saya tulis diterbitkan Grapindo Bandung ya. Kelas 11, ekonomi kelas 11 halaman 82 sampai dengan 85. Di situ ada contoh soal setiap metode baik yang tidak tertimbang maupun yang tertimbang. Yang tertimbang Las Peires ada contoh soalnya, Pace juga ada contoh soalnya, saya juga ada contoh soalnya. Bisa dibaca, dipelajari halaman 82 sampai 85 buku Ekonomi kelas 11 terbitan Grapindo yang saya tulis. Nah, kita lanjutkan ke 8 jenis indeks harga. Masih semangat ya? Kita masuk materi ini. Ada 8 jenis indeks harga. Ya, yang pertama adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen menggambarkan harga, pergerakan harga barang dan jasa yang dibeli, yang diakses oleh konsumen di pasar ya. Kemudian indeks harga produsen menggambarkan presentase angka pergerakan harga-harga barang yang dibeli oleh produsen di pasar. Ada lagi indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Ini menggambarkan pergerakan harga barang-barang faktor produksi ya atau barang-barang konsumsi yang digunakan oleh petani. Kemudian ada indeks harga implisit atau JNP deflator. Ini adalah presentase atau angka indeks yang membandingkan JNP nomina dengan JNP real. Pembahasan tentang JNP sudah tersaji di bab-bab awal pembelajaran ekonomi kelas 11 semester pertama ini. Kemudian berikutnya ada indeks harga perdagangan besar. Ini menggambarkan pergerakan harga barang-barang komoditas yang berlaku di pasar ya. Kemudian indeks harga saham gabungan ini menggambarkan pergerakan harga saham-saham yang berlaku di pasar modal. Berikutnya ada indeks saham syariah Indonesia. Indeks saham syariah Indonesia ini baru diluncurkan oleh pasar modal pada tahun 2011 ya, yang menggambarkan pergerakan harga saham-saham yang terdapat pada DES ya, daftar efek syariah. Jadi khusus ini untuk instrumen pasar modal syariah. Kemudian ada lagi Jakarta Islamic Index JII. Nah, ini diluncurkan oleh pasar modal pada tahun 2000 menggambarkan 30 saham syariah yang paling bagus ya, yang terpilih. Jadi 30 saham syariah dan yang terdaftar di isi ini diseleksi 30-nya masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Kemudian ada lagi Jakarta Islamic Index 70. Ini diluncurkan tahun 2018 yang berisi tentang 70 saham syariah yang paling bagus, yang paling liquid, yang paling direkomendasikan ya, yang paling memberikan keuntungan yang bagus, yang sehat bisa diakses oleh para investor. Nah, ini kurang lebih ada 8 indeks harga yang bisa kita dalami. Untuk memperdalami lebih jauh, pendalaman dan perluasan, bisa mengklik akses link YouTube yang ada di bawah layar ya. Itu ada, silahkan bisa diakses, diklik dan dipelajari lebih jauh. Nah, setelah kita sekilas mempelajari apa itu indeks harga sampai dengan kita mengenal 8 indeks harga, kita kembali ke pokok pembahasan tentang menghitung inflasi. Nah, tadi di bagian awal video ini sudah disampaikan sekilas bahwa cara menghitung inflasi itu kita bisa menggunakan indeks harga konsumen
dan indeks harga implisit atau JNP deflator. Nah, penjelasan lebih detail saya juga menyediakan link rekomendasi saya untuk bisa dipelajari lebih jauh. Tinggal diklik di bawah ada link channel YouTube yang membahas tentang kedua hal ini atau cara menghitung inflasi ini. Poin dari slide sebelumnya, intinya adalah ada dua cara kita menghitung inflasi. Satu dengan IHK atau indeks harga konsumen, yang kedua dengan JNP deflator. Nah, kita kaji lebih jauh, pertama apa itu IHK? IHK itu adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Jadi menggambarkan harga barang yang dibeli, ya harga eceran barang dan jasa yang dibeli konsumen pada periode waktu tertentu, itu IHK. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu adalah IHK ya. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah apa itu indeks harga implisit atau JNP deflator yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi. Nah, JNP deflator itu adalah indeks yang mengukur rata-rata peningkatan harga output ekonomi relatif saat ini terhadap tahun dasar. Nah, JNP deflator diperoleh dengan membagi JNP nominal, yaitu JNP yang dihitung atas dasar harga berlaku, dan JNP real, yaitu JNP yang dihitung berdasar harga konsan atau tahun dasar. Indeks harga implisit berfungsi untuk apa? Untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu dengan membandingkan JNP nominal pada tahun tertentu dengan JNP real pada tahun dasar. Ada juga dalam referensi lain menggunakan JDP deflator, bukan JNP deflator. Pembahasan tentang JNP dan JDP kita buka kembali ya pembahasan yang ada di bab 1 Ekonomi kelas 11 semester 1, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Di situ kita mengenal JNP dan JDP. Perbedaan di antaranya adalah kalau JNP menggambarkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara ya, termasuk tentunya warga negara yang ada di luar negeri karena ini pendekatannya adalah pendekatan warga negara. Kalau ada investor asing di dalam negeri memproduksi barang dan jasa itu tidak dihitung dalam konsep JNP. Jadi JNP lebih menunjukkan produktivitas warga negara. Kalau JDP, pendekatannya adalah wilayah domestik. Jadi, investor asing yang produksi barang dan jasa di dalam negeri itu masuk ke dalam perhitungan JDP. Dalam konteks negara berkembang, tentu JDP nilainya akan lebih besar daripada JNP-nya ya. Karena di dalam negeri biasanya banyak investor asing diproduksi oleh pengusaha asing ya yang menghasilkan barang dan jasa di dalam negeri sehingga JDP-nya biasanya lebih besar daripada JNP-nya untuk negara berkembang. Untuk negara maju itu JNP-nya mungkin lebih besar karena produktivitas negara maju dengan ekspansi investasi dari para pelaku usahanya, dari pengusahanya, dari para investornya itu bisa ekspansi di berbagai negara sehingga produktivitasnya itu sangat besar ya seperti Cina misalkan, Amerika misalkan pasti JNP-nya itu sangat besar ya. Mungkin dibanding JDP-nya akan lebih besar daripada JNP-nya. Berbeda dengan di Indonesia tentu JNP-nya akan lebih kecil ya dibanding dengan JDP. Itulah apa yang disebut dengan JNP deflator atau indeks harga implisit ya. Nah, setelah mendapat penjelasan tentang apa itu JNP deflator, kita masuk ke rumus JNP deflator. Ini rumus JNP deflator. JNP deflator sama dengan JNP nominal dibagi dengan JNP real dikali 100%. Pertanyaannya adalah apa itu JNP nominal? Apa itu JNP real? Nah, dari rumus ini kita bisa mendapat penjelasan bahwa JNP nominal itu adalah total barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama periode tertentu berdasarkan harga tahun yang berlaku. Jadi yang dihitungnya adalah
kuantitas produksinya dikalikan dengan harga tahun yang berlaku atau tahun yang dihitung. Kemudian kalau JNP real itu adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama periode tertentu yang dihitung berdasarkan harga konstan atau harga tahun dasar. Ini disimbolkan dengan PO. PO itu adalah harga tahun tertentu atau tahun dasarnya. Kemudian kalau PN adalah harga tahun yang berlakunya. Jadi bedanya kalau JNP nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku, kalau JNP real dihitung berdasarkan harga konstan, harga tahun dasar yang ditetapkan. Penjelasan tentang JNP deflator, saya juga merekomendasikan ada link YouTube yang isinya memberikan penjelasan kepada kita semua, bisa menjadi bagian dari pendalaman, perluasan, bisa dipelajari dan mengklik mengklik link yang saya sampaikan, yang saya tuliskan ada di slide bagian bawah. Silahkan klik untuk memperdalam ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, kita rehat dulu. Coba kalian simak foto yang ada di slide ya. Itu ada dua foto. Foto yang pertama itu foto seorang ibu yang melahirkan 3 anak ya, 3 bayinya, dan ibunya meninggal. Kemudian yang kedua ada foto seorang prajurit yang diumumkan dia itu prajurit terbaik TNI AL, dan pada saat diumumkan sebagai prajurit lulusan terbaik itu ibunya meninggal. Nah, hikmah dari foto itu apa? Pesannya apa? Pesannya adalah mari kita bahagiakan ibu kita karena ibu kita melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita itu penuh perjuangan, bahkan nyawa taruhannya pada saat melahirkan. Ya, kemudian mengeluarkan dana untuk membesarkan kita sampai menyekolahkan kita itu luar biasa perjuangannya, pengorbanannya. Nah, kemudian ketika kita sukses tentu kita jangan lupa ibu, jasa ibu ya. Jadi kita bahagiakan ibu kita, caranya dengan apa? Caranya adalah dengan belajar sungguh-sungguh, belajar istiqomah, atur waktu dengan baik untuk terus belajar, maksimalkan waktu untuk terus belajar, disiplin dalam keadaan apapun, agar apa? Agar cita-cita kita tercapai, kita semua menjadi orang sukses, dan kita bisa melihat ibu kita tersenyum, melihat kita sukses. Kita bisa sama-sama menikmati kesuksesan kita bersama orang tua kita. Ya, sekali lagi, yuk bahagiakan ibu kita dengan cara kita belajar sungguh-sungguh, belajar disiplin agar kita sukses dan kita bisa melihat ibu kita tersenyum, melihat kita sama-sama sukses. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Nah, kita kembali ke materi yang kita bahas pada video kali ini. Untuk lebih mudah dipahami materi yang disajikan, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, menghitung inflasi dengan IHK, indeks harga konsumen. Contoh, jika IHK tahun 2018 sebesar 60, IHK tahun 2019 80 dan IHK tahun 2020 sebesar 95, maka laju inflasi tahun 2020 adalah, rumus dasarnya kita ketahui laju inflasi tahun ke T sama dengan IHK tahun ke T dikurangi IHK T-1 atau tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Contoh penyelesaian soal ini, laju inflasi 2020 yang ditanyakan berarti sama dengan IHK 2020 dikurangi IHK 2019 T-1 dibagi IHK 2019 ya, yang T-1-nya itu kali 100%. Laju inflasi 2020 sama dengan 95 dikurangi 80 dibagi 80 dikali 100%. Laju inflasi 2020 hasilnya adalah 37,5%. Kalau berdasarkan jenis inflasi, berdasarkan tingkat keparahannya yang sudah dibahas pada video pertama,
maka nilai 37,5% itu termasuk inflasi berat ya, karena berada pada kisaran 30 sampai dengan 100%. Itu cara menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga konsumen. Nah, tadi sudah kita menghitung inflasi dengan menggunakan pendekatan IHK. Sekarang masuk ke menghitung inflasi dengan menggunakan JNP deflator. Ada dua soal yang saya contohkan. Kali ini contoh soal yang relatif sederhana untuk menghitung inflasi berdasarkan JNP deflator. Nah, contoh, jika JNP deflator tahun 2018 sebesar 50%, tahun 2019 sebesar 80, 2020 90, maka laju inflasi tahun 2020 adalah rumus dasarnya kan gini, laju inflasi tahun ke T sama dengan JNP deflator tahun ke T dikurangi JNP deflator T-1 atau periode sebelumnya ya, dibagi JNP tahun sebelumnya, JNP deflator tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, itu rumus dasarnya. Nah, maka kalau kita masukkan nilainya, berarti laju inflasi 2020 itu sama dengan JNP deflator 2020 dikurangi JNP deflator 2019 dibagi JNP deflator 2019 kali 100%. Laju inflasi 2020 sama dengan 90 dikurangi 80 dibagi 80 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Maka angka ini berarti menunjukkan inflasi sedang ya. Berdasarkan video pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, kalau 10 sampai 30% itu kategorinya sedang ya. 12,5% masuk dalam kategori 10 sampai dengan 30 intervalnya. Itu cara menghitung inflasi dengan menggunakan JNP deflator. Contoh soal yang pertama untuk menghitung inflasi dengan JNP deflator. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal menghitung inflasi dengan JNP deflator, di mana nilai JNP deflatornya belum kita ketahui. Nah, kita baru melihat data harga dan kuantitas pada 3 periode nih, 2018, 2019, 2020 atas dua jenis barang A dan B. Berdasarkan data di atas, hitunglah laju inflasi tahun 2020 jika tahun 2018 jadikan sebagai tahun dasar. Nah, jawabnya hitung dulu JNP deflatornya tahun 2020 yang ditanya ya, dan JNP deflator tahun 2019. Untuk menghitung JNP deflator tersebut, kita harus mengetahui dulu JNP nominal dan JNP real dari kedua tahun tersebut ya. Nah, sekarang kita mulai dengan mencari JNP nominal dan JNP real tahun 2019 dan 2020 yang akan kita gunakan untuk mencari JNP deflator nanti ya. Nah, JNP nominal kita tahu rumusnya adalah sigma PN kali QN ya. Sigma PN kali QN. Nah, kita cari 2019 dulu. JNP nominal 2019 sama dengan PN-nya adalah 550 untuk barang A, untuk barang B 900. Jumlahnya 40 dan 35. Jadi JNP nominal 2019 sama dengan 550 kali 40 untuk barang yang pertama ditambah 900 kali 35 untuk barang yang kedua sama dengan 22.000 ditambah 31.500 sama dengan 53.500. Itu adalah JNP nominal tahun 2019. Untuk JNP nominal 2020 kita hitung berdasarkan tabel di atas. Harganya adalah 700 untuk barang A, untuk barang B 950. Kemudian masing-masing kuantitasnya 45 dan 30. Sehingga JNP nominal 2020 sama dengan 700 dikali 45 ditambah 950 kali 30 sama dengan 31.500 ditambah 28.500 sama dengan 60.000. Itu adalah JNP nominal tahun 2020. Berikutnya kita masuk ke JNP real. Nah, kita tahu JNP real rumusnya adalah sigma PO kali QN.
PO itu adalah tahun dasar. Berdasarkan soal, kita ketahui tahun dasarnya kita gunakan tahun 2018. Berarti kita mengalihkan setiap kuantitas 2019 dan 2020 itu kepada harga atau dengan harga tahun 2018 sebagai tahun dasar. Kita ketahui barang A harganya adalah 500, barang B 800 untuk tahun dasar 2018. Sehingga kalau kita mencari JNP Real 2019, maka rumusnya adalah 500 dikali 40 ditambah 800 dikali 35 sama dengan 20.000 ditambah 28.000 sama dengan 48.000. Berikutnya kita cari JNP Real 2020. Nah, sama tahun dasarnya adalah 2018 sebagaimana di soal. Jadi 500 dikali 45, jumlah barang A-nya 45, kemudian 800 dikali 30, jumlah barang B di 2020 kan 30 ya. Jadi sama dengan 22.500 ditambah 24.000 sama dengan 46.500. Itu cara menghitung JNP nominal dan JNP real. Kedua jenis JNP ini nanti akan menjadi dasar perhitungan JNP deflator ya. Nah, setelah kita mengetahui JNP nominan dan JNP realnya, kita bisa menghitung JNP deflator. Kita mulai dari menghitung JNP deflator 2019 sama dengan JNP nominal 2019 dibagi dengan JNP real 2019 dikali 100%. Maka JNP deflator 2019 sama dengan 53.500. Tadi di slide sebelumnya saya kasih warna biru ya. Untuk 2019 dibagi dengan 48.000 dikali 100% sama dengan 111,46%. Ada dua angka di belakang koma dibulatkan. Kemudian untuk JNP deflator 2020, rumusnya adalah JNP nominal 2020 dibagi JNP real 2020 dikali 100%. Maka masukkan angkanya yang dikasih tanda merah pada slide sebelumnya ya. 60.000 dibagi 46.500 dikali 100% sama dengan 129,03%. Itu JNP deflator 2020. Setelah kita mengetahui JNP deflator 2019 dan JNP deflator 2020, selanjutnya kita bisa menghitung laju inflasi sesuai dengan yang dibunyikan di soal ya. Nah, ini dia penyelesaian akhir dari soal nomor 3. Jadi, laju inflasi itu berdasarkan JNP deflator, rumus dasarnya adalah laju inflasi tahun ke T sama dengan JNP deflator tahun ke T, tahun tertentu yang ditanya, dikurangi JNP deflator T-1 atau tahun sebelumnya dibagi JNP deflator tahun sebelumnya dikali 100%. Kita masukkan yang dicarinya adalah 2020. Berarti laju inflasi 2020 sama dengan JNP deflator 2020 dikurangi JNP deflator 2019 dibagi JNP deflator 2019 dikali 100%. Maka laju inflasi 2020 tadi sudah kita dapatkan JNP deflatornya 129,03 dikurangi 111,46 dibagi 111,46 dikali 100%. Laju inflasi 2020 sama dengan 17,57 dibagi 111,46 dikali 100%. Hasilnya adalah 15,76. Angka tersebut berarti termasuk kategori inflasi sedang ya, karena berada pada interval 10 sampai dengan 30%. Di pembahasan video pertama kita sudah menyimak tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Interval 10 sampai dengan 30% itu termasuk inflasi yang sedang. Nah, itulah jawaban akhir dari bentuk soal nomor 3, yaitu menghitung inflasi dengan menggunakan JNP deflator.
Oke, akhirnya tiba ke bagian akhir video kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kehilapan tentunya datang dari saya. Silakan putar beberapa kali supaya bisa lebih paham. Jika ada materi yang belum dipahami, boleh di kolom komentar dituliskan. Nanti mudah-mudahan saya berikan usia kesehatan untuk menanggapinya. Thanks you for watching. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagi ke teman-teman kalian dan mudah-mudahan bagi yang belum mensubscribe bisa mensubscribe juga like ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.